Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan pagi hari ini kita boleh dikumpulkan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Setiap pertolongan Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Menyembah Bapa yang mulia, Raja di atas segala Raja, Allah yang perkasa. Thank you Jesus. Menaikkan syukur kami Tuhan. Bermazmur bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau, setiap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Jiwaku merindukan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Yes Tuhan. Ku suka senangkan-Mu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Oh, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah senang hatiku, kekuatan ku rindu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Mari semua kita bangkit berdiri, kita sembah Dia lebih lagi. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Angkat tanganmu saudara dan katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku Tuhan, kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhi
datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus, ya Rohku, Kau hadir Tuhan. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. One more time, oh Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau lawas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, ruhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau dengan segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Oh, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Katakan dengan segenap hatiku, segenap hatiku, kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi, segenap hatiku, segenap hatiku, kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari kita sembah Dia. Yesus, kami rindu. Yesus, kami mau memuji, besarkan nama-Mu. Kau yang termulia, Kau yang termegah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, dengan segenap hatiku, Yesus Tuhan, segenap jiwa kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Katakan dari hatimu sekali lagi, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, oh Tuhan. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Dengan segenap hatimu katakan, hanya bagi-Mu
sembah, Bapakku yang ku cinta. Lebih sungguh lagi, lebih tinggi lagi. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian Tuhan. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Tuhan, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bapa yang kami cintai, Bapa yang selalu kami puji, Bapa yang selalu kami nantikan Tuhan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu manis, yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bertahtalah Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus lawat setiap kami Tuhan. Kau yang melawat setiap kami berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Setiap yang mereka yang sakit Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, tempat ini yang sakit Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Biar kiranya bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan Tuhan. Roh Kudus Tuhan pagi hari ini berkuasa Tuhan atas setiap pikiran kami, atas setiap hati kami Tuhan. Biar malaikat-Mu Tuhan melingkupi setiap ruangan yang kami pakai Tuhan. Setiap peralatan yang kami pakai Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kami semua pagi hari ini boleh memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dan berapi-api Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Melompat buat nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat, setiap kita saudara-saudara yang siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita mau naikkan setiap syukur kita bagi Tuhan. Amin. Ku naikkan syukurku. Come on, setiap kita tepuk tangan seperti ini. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya. Come on. One more time. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan Tuhan dan pulihkanku. Kami mau naikkan syukur, ku naikkan syukur. Ya mau. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. On the bass, Bapak Willy Setiawan. Come on, praise Him. Woo.
lebih lagi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yang memberikan hidupnya bagi Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Berikan senyum, berikan namaste, salam kiri kanan, shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita lebih lagi yuk memuji Tuhan yuk. Come on. Lebih semangat lagi, come on. 1, 2, 3, go. Katakan, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianku, amin Tuhan. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu dalamku, di dalamku. Sungguh besar kasihmu, berlimpah kebaikanmu, kau menghidupkanku dengan anugerahmu. Oleh kasih karunia-Mu, kau telah membangkitkanku, kau menghidupkanku dengan anugerahmu. Terima kasih Tuhan, dengan anugerahmu kau menghidupkan kami. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan, nyatalah karyamu, nyatalah karyamu. Tidak, sekali lagi, nyatalah karyamu. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, kau telah membangkitkanku, kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Sing it. Alive in Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Katakan one more time. Oh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, kau menghidupkan
Jesus, we realize. Jesus, we realize. Oh, Jesus, we realize. Jesus, we realize. Haleluya. Dalam Yesus kita mau hidup, amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan. Karena kami tahu juga Tuhan bahwa Engkau hidup di dalam kami Yesus. Sejak kami terima Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami, sebagai Bapa kami, sebagai Raja kami, sebagai sahabat kami Tuhan. Karena hanya dekat padamu Tuhan, jiwa kami merasakan ketenangan. Hanya dekat padamu Tuhan, jiwa kami merasakan kelegaan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami. Hadirat-Mu mengubahkan pikiran kami, mengubahkan Tuhan sifat-sifat kami Tuhan, sifat nama kami Tuhan. Kami mau hidup baru Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang mempedulikan kami Tuhan. Di saat tiada satupun Tuhan yang mempedulikan kami. Di saat tak seorang pun dapat menolongku. Dunia berkata habislah sudah masa depanku, tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiring-Mu seumur hidupku. Yes Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Oh, hanya Kau yang mampu Tuhan menolong setiap kami, memulihkan hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dapat menolong. Dunia bilang habislah sudah, dunia berkata habislah sudah masa depan. Tapi ku tahu ada penolong yang setia. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkan. Dialah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu Kau Allahku. Ku merasa tenang dan
setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. One more time, hanya dekatlah, hanya dekat padamu, kawal aku, ku merasa tenang, dan hanya di dalammu, oh Yesusku, ku dipulihkan kasih setiamu selalu baru setiap waktu, baru setiap waktu. Yes, Tuhan, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Hanya Kau Yesus, penolong yang setia. Oh, hanya dekatmu. Oh, hanya dekat padamu, kawal aku, ku merasa tenang, dan hanya di dalammu, oh Yesusku, ku dipulihkan kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Setiap kita yang mengiring Tuhan sembah Dia lebih lagi, mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kita. Hanya dekat padamu, kawal aku, ku merasa tenang. Kami tenang di dalammu, dan hanya di dalammu, oh Yesusku, ku dipulihkan kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu Tuhan, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Benar Tuhan, seumur hidup kami Kamu mengiring Engkau Tuhan Yesus. Kau pribadi yang setia, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau belajar setia kepadamu Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu, boleh melakukan setiap keinginan hati-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Karena itulah Bapa, pagi hari ini Tuhan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan.
Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan hati setiap kami tanah yang subur, tanah-tanah yang gembur yang mau Tuhan untuk menerima setiap benih firman-Mu Tuhan. Untuk benih itu boleh bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan bagi setiap kehidupan kami dan kehidupan orang-orang sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan roh-roh yang bukan daripada-Mu Tuhan, roh yang hendak merenggut benih firman Tuhan, Tuhan. Kami mempatahkan, kami mengusir di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus memetraikan setiap firman Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hadirat-Mu yang begitu indah, untuk hadirat-Mu yang begitu manis. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, boleh katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Pastor Luki. Oke, shalom. Kurang keras, shalom. Ada sukacita, amin. Berapa banyak di antara kita yang merasa diberkati oleh hadirat Tuhan? Boleh angkat tanganmu. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Hari Kamis yang lalu penamatan, wisuda, diklat pelayanan tabernakel. Sekarang diklat namanya, bukan sekolah pelayanan lagi. Diklat pelayanan tabernakel untuk naik jenjang ke pendeta. Tapi please jangan panggil saya pendeta, saya nggak suka panggil pendeta. Panggil pastor aja lah, kalau ngepak gitu ya. Pendeta biar Bapak Gembala aja, gitu ya. Ya puji Tuhan buat dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, saya bisa menyelesaikan studi selama 5 bulan, ya tugas dan lain sebagainya bisa dikerjakan dengan baik. Ya saya kerjakan dengan baik karena saya punya tujuan, makanya penting sekali kita punya tujuan dalam hidup ini, amin. Saudara datang ke tempat ini dengan tujuan yang benar, saudara akan pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Jangan tujuannya supaya dapat sembako, kok GBT jarang bagi-bagi sembako, jangan. Tujuannya cari pribadinya Tuhan. Kalau engkau cari wajah Tuhan, cari pribadinya Tuhan, maka tangan Tuhan bekerja atas hidup kita. Amin. Ya hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Karena masing-masing kita punya kehendak. Free will, betul? Kita punya free will, kita punya kehendak. Saudara datang ke tempat ini, saudara pakai free will enggak? Pakai. Contohnya apa? Mau pakai baju apa? Itu kehendak bebas saudara, free will. Saudara datang ke tempat ini mau pakai kendaraan apa? Itu free will saudara. Saudara mau pilih tempat duduk pun apakah dipilihin orang lain? No, saudara free will. Kita punya kehendak bebas. Nah, Tuhan menciptakan kita itu luar biasa saudara. Bukan Tuhan menciptakan robot, tapi Tuhan menciptakan manusia itu seperti serupa dan segambar dengan Allah. Kita punya kehendak bebas. Nah pertanyaannya apakah kehendak bebas kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan mau kita mencapai tujuan bukan yang saya kehendaki. Hidup kekristenan bukan melakukan apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya kehendaki. Tapi hidup kekristenan bicara mengenai melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan suka dan Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Yang ngerti katakan amin. Hidup kekristenan bukan semau gue saudara. Banyak orang di luar sana hidup semau gue, sekehendak hati mereka. Tapi biarlah kita mau belajar mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Mari kita lihat Alkitab kita. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan baca ya. Kalau bergantian nanti direkam ya ini ya, direkam hilang. Ya udah saya yang baca aja. Ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Minggu lalu Papi khotbah baca bergantian, genap ganjil. Pas lagi giliran jemaat nggak muncul ya di kamera. Nah, ayat 13 saya akan bacakan buat saudara. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ada yang tahu 2020 terjadi pandemik? Gak ada yang tahu. 1 menit, 2 menit ke depan saudara gak tahu apa yang terjadi. Kita gak ada yang tahu apa yang terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Ini dia. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dalam kesombonganmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17, sama-sama kita baca 2-3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi bukan sekedar kamu mencuri baru berbuat dosa. Kamu tahu berbuat baik, harus berbuat baik tapi nggak lakukan, dosa. Kamu tahu harus berbuat baik bagi orang lain tapi kamu nggak lakukan, kamu berbuat dosa. Nah kita belajar saudara, ada 3 tipe orang yang hidup dalam dunia ini. Yang pertama, tipe quitter. Quit, apa itu quit? Dikit-dikit keluar, dikit-dikit nyerah. Seorang quitter yaitu seorang yang memilih menjalani kehidupan ini flat, datar. Gak ada gairah, gak punya passion, gak berani mencoba, takut gagal. Menyerah sebelum melakukan, sibuk dengan hayalan-hayalan. Wah aku pengen kaya, wah aku pengen punya rumah begini, oh aku pengen bisa keliling luar negeri. Kalau orang liburan keluar kota, aku pengen keluar angkasa, hayal. Ya menghayal, menunggu adanya hujan emas dari langit. Sering murung, frustasi, kecewa, kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini? Kenapa aku hidupnya begini? Wah sial banget nasibku. Nah, itu quitter. Selalu nyalain orang lain, selalu nyalain orang tuanya. Oh kamu sih gak kaya. Coba orang tua aku orang kaya. Wah kayaknya aku enak hidupku. Itu orang quitter, selalu menyalahkan keadaan. Ya, dia frustrasi dengan hidupnya, dia selalu kecewa, selalu diperhadapkan dengan kecewa, saudara. Ini quitter, mudah menyerah. Yang kedua, camper. Ya, seorang camper adalah seorang yang merasa puas dengan apa yang sudah dihasilkan. Wah, udah cukup lah. Jadi pendeta Pratama cukup. Wah, khotbah saya cukup. Wah, bikin PowerPoint standar-standar aja cukup. Main musik CGF cukup. Gak usah bagus-bagus lah, yang penting bisa main, masih bisa nyanyi kan jemaat. Nah gitu ya. Lagu Tabernacle Glory aja gak apa-apa. Kan kita Tabernacle Glory ya, kita jarang menyanyikan Tabernacle Glory. Orang GBT gak tahu Tabernacle Glory. Ya, sekali-sekali kita perlu menyanyikan Tabernacle Glory. Merasa sudah nyaman dengan kondisi sekarang. Merasa cukup dengan apa yang sudah dicapai. Hal ini menyebabkan berhentinya pengembangan diri dan prestasi yang dia torehkan selama ini. Gak apa-apa lah jadi runner up. Ya final US Open, aduh saya sekali. Finalnya, ya final yang putrinya itu jam 3 pagi. Saya mau nonton, saya mau khotbah, saya bilang, waduh ini gimana nih US Open. Ya itu finalnya mempertemukan 2 teenager. Yang satu umur 19 tahun, yang satu umur 18 tahun. Peringkat 1, 2, 3, 4 semuanya udah kalah. Wah hebat. Hebat saudara, ya ini yang Leila Fernandez umur 19 tahun dia ngalahin Naomi Osaka yang hebat-hebat udah kalah semua. Arina Sabalenka peringkat 1 dunia, peringkat 2, peringkat 3 kalah semua. Lawan ya salah satunya Emma Raducanu itu orang Rumania, ya bapaknya Rumania, ibunya orang Chinese tapi dia warga negara Inggris. Tahukah saudara dia mencetak sejarah, kenapa? Satu-satunya wanita Inggris yang pernah meraih Grand Slam itu tahun 77. Tahun 77. Tahun 2021 salah satu wanita Inggris menang lagi. Wah dia bukan orang yang camper, wah udah cukup gak apa-apa lah kalah, gak apa-apa lah. Nah kita lihat yang ketiga, tipe orang yang ketiga ini climber. Wah gambarnya memanjat, mendaki. Seorang yang selalu mendapatkan sesuatu yang lebih baik, bukan berarti orang ini gak bisa bersyukur ya. Tapi dia tahu bahwa Tuhan kasih sama dia sesuatu yang lebih. Saya bisa capai itu, saya bisa lakukan lebih baik. Saya bisa melayani Tuhan lebih baik. Saya bisa bikin masakan lebih baik. Saya bisa jadi bapak yang lebih baik. Gitu ya. Punya orientasi yang besar saudara. Tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki sekarang. Senantiasa belajar, mau belajar. Kemarin nasihatnya Pak Bekti apa?
kita harus mau belajar. Tapi nggak cukup belajar dan bekerja. Amin. Ya, setiap kita yang belajar juga harus bekerja. Pak Willy pasti belajar gimana caranya bikin bangunan. Kuliah S1, tambah lagi kuliah yang lain. Mungkin ada seminar online, ya puji Tuhan ya, Tuhan izinkan pandemik saudara. Kalau dulu kita mau pembekalan jadi hamba Tuhan harus ke Surabaya, harus ke Semarang, naik pesawat, belum tiketnya, belum hotelnya. Wah, sekarang bisa jadi pendeta dari rumah. Senantiasa belajar saudara, bekerja, mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah saudara tipe yang gimana? Quitter yang mudah nyerah, kecewa dengan keadaan. Tipe yang camper, ya udahlah cukup, gerejaku cukup. Saya kena percaya Bapak Gembala tipenya climber, makanya gereja kita bisa lebih besar lagi, amin. Saudara mau gereja kita lebih besar lagi? Amin ya. Karena ya saya percaya setiap kita, jemaat Tuhan yang mendukung kami adalah orang-orang yang climber. Makanya gereja kita bisa terus bertambah, terus bertambah. Saudara rindukan gak berapa tahun ke depan jemaat kita 1000 gitu ya. Amin. Haleluya, climber saudara. Nah, apa yang menjadi tujuan hidup yang Tuhan kehendaki? Ingat, hidup kekristenan bukan melakukan apa yang saya mau, apa yang saya suka. Tapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang pertama saudara, untuk kita tahu itu kita harus temukan tujuan hidup kita di dalam Kristus. Kenapa di dalam Kristus? Dia menciptakan kita. Saudara mau tahu tujuan hidupmu, saudara harus tanya kepada penciptamu. Sama setiap perangkat yang diciptakan, kita mau tahu gimana? Kita perlu baca buku panduannya. Siapa yang bikin buku panduan? Orang yang menciptakan itu. Nah, kita perlu baca buku panduan hidup kita, yaitu firman Tuhan. Supaya kita menemukan tujuan hidup kita di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus. Perhatikan ayat 13, ayat 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Boleh nggak dapat untung? Boleh nggak berdagang? Boleh. Yang tidak boleh apa? Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Kamu ngerti nggak hidupmu apa? Untuk apa kamu hidup? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap itu kan sebentar, mudah lenyap. Ya, air mendidih ada uap. Tapi kalau sudah selang beberapa menit, uapnya masih ada, hilang. Ya, kalau saudara di kaca, gitu ya, mulut saudara ya, ada uap. Itu bisa bertahan lama uapnya? Tidak, sebentar. Hidup kita itu sebentar, bilang kanan kirimu. Hidup kamu tuh sebentar. Ada di antara kita yang hidupnya pengen forever di muka bumi ini. Wah, aku hidupnya selama-lamanya di dunia aja. Ada. Saya sih nggak mau, saya pengen kayak Paulus. Pergi bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Tapi jangan sekarang ya. Ya. Nah saudaraku, Benjamin Mays dia katakan begini, tujuan yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi sebenarnya adalah gak punya tujuan untuk dicapai. Oh, ini yang paling menakutkan. Tragedi kehidupan bukan ketika kita punya tujuan tapi gak tercapai. Wah itu artinya ya keberhasilannya tertunda. Tapi kamu gak punya tujuan untuk kamu capai, itu tragedi terbesar dalam hidup saudara. Kalau kita gak punya tujuan, kamu mau kemana? Bawa mobil? Ya gak tahu lah, putar-putar aku pusing. Keliling-keliling kota Sukabumi sampai bensinnya habis. Gak punya tujuan itu tragedi saudara. Saya dulu punya temannya berantem sama pacarnya ya. Wah berantem. Terus dia ngajak saya pergi. Ya temenin aku lah, pergi-pergilah, putar-putar lah. Kemana? Gak tahu lah, pokoknya aku pengen putar-putar. Wah ini orang gak punya tujuan nih. Putar-putar. Saya bilang saya juga banyak kerjaan ini. Ya, putar. Banyak orang hidup di muka bumi ini cuma muter-muter aja. Nggak punya tujuan. Gak tahu tujuan apa. Benjamin Mays katakan tragedi kehidupan itu bukan ketika gagal mencapai tujuan. Tetapi ketika kita nggak punya tujuan untuk kita capai. Oh itu mengerikan sekali. Nah makanya apa tujuan hidup
yang Tuhan desain untuk setiap kita, saudara dan saya. Kita punya tujuan. Tuhan desain kita dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa saudara? Kita lihat ada 2 saya akan bagikan. Ya, mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Filipi pasal 1 ayat 20-22, sebab yang sangat kurindukan, perhatikan, dan kuharapkan, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata, perhatikan, dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kita harus mempermuliakan Kristus melalui hidup kita, dan pada waktu kita mati, orang bilang, oh bapak ini, om ini, tante ini mempermuliakan Kristus dengan hidupnya. Amin. Karena bagiku apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita hidup tahu untuk siapa, tahu untuk Kristus, maka mati bukan tragedi. Mati bukan celaka, tapi mati sebuah keuntungan. Keuntungan, kenapa? Karena untung punya Yesus. Jadi orang-orang yang mati di dalam Kristus itu untung, kenapa? Mereka selama hidup punya Yesus. Amin. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kita masih hidup. Ada di antara kita yang datang cuman rohnya aja. Masih sama tubuhnya kan? Kalau engkau masih ada hari ini, saat ini masih hidup. Perhatikan, kita harus bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus menekankan bahwa hidup itu tujuannya mempermuliakan Kristus. Untuk apa saya hidup? Untuk siapa saya hidup? Bagaimana seharusnya saya hidup? Berulang kali dikatakan bukan berapa lama kita hidup. Tapi bagaimana seharusnya saya hidup? Bagaimana seharusnya saya hidup? Haleluya saudara. Ya, untuk apa saya hidup? Ada seorang mahasiswa dia tanya sama seorang profesor. Prof, untuk apa kita kuliah? Kuliah kamu supaya dapat sarjana. Setelah dapat sarjana untuk apa? Kamu kerja. Supaya apa saya kerja? Dapat penghasilan tinggi. Setelah penghasilan tinggi, ya kan kamu gampang nikah. Kan kalau cowok punya duit, cewek gampang. Supaya kamu bisa menikah. Setelah menikah, kamu punya keluarga, bina keluarga kamu. Setelah bina keluarga gimana? Kamu jadi tua, kamu jadi kakek nenek. Kamu punya cucu. Oh gitu, setelah itu ya kamu mati. Setelah mati, profesornya bingung. Waduh, saya belum belajar tuh setelah mati gimana. Gak punya tujuan, profesor. Dia gak bisa menjawab pertanyaan. Tahukah saudara, yang bisa menjawab pertanyaan untuk apa saya hidup, untuk siapa saya hidup, itu hanya di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu buku yang luar biasa, best seller saudara. Best seller. Diterjemahkan ribuan bahasa. Supaya apa? Kita ngerti tujuan hidup saya apa. Bukan seperti minggu lalu ya, Bapak Gembala ngingetin kita, merana, merene, mangan, molor, modar. Gak perlu disebut ya, nanti direkam itu. Banyak orang hidup seperti itu, muter-muter aja gak tahu tujuannya apa. Hidup kita harus mempermuliakan Kristus. Kitab Yesaya bagus sekali saudara. Yesaya 43 ayat yang ke-7, sama-sama kita baca yang terjemahan barunya. 2, 3, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Perhatikan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk apa? Kurang keras, diciptakan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi sudah ngerti ya, saya diciptakan untuk apa? Albert Einstein bilang apa? Tuhan gak pernah bermain dadu untuk menciptakan kita. Main dadu, ganjil, wah cowok nih. Genap, wah cewek. Kita procot bisa lahir di dalam dunia ini ada tujuan. Terus ada yang bilang gini, gimana dengan anak-anak yang lahir di luar nikah? Ya tetap punya tujuan. Tuhan dari pertama mula menciptakan kita, Tuhan desain itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang bikin rusak kan manusianya.
Perhatikan ayat bahasa Indonesia masa kini. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini kita perlu temukan tujuan hidup kita di dalam Kristus. Mempermuliakan nama Tuhan. Mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui apa? Hidup kita, keseharian kita. Yang kedua saudara, apa tujuan hidup kita? Tuhan desain kita untuk apa saudara? Kolose pasal yang ketiga, next slide. Perhatikan, mencari perkara rohani. Bukan hanya sibuk dengan urusan duniawi, kerja boleh. Tapi perhatikan saudara, Kolose pasal 3 ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita sudah belajar ya. Pikiran yang diperbaharui. Kalau kita punya pikiran, mindset, cara pandang, cara pikir kita diubahkan. Tujuan hidup kita juga berubah. Ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Amin. Perkara rohani. Di mana Kristus ada. Ya, di masa pandemik Tuhan izinkan kita apa saudara? Kerja dari rumah waktu awal-awal ya. Sekolah juga dari rumah, wisuda dari rumah, hebat banget ya generasi sekarang kan. Wisuda online, saya ngalamin juga saya wisuda online. Saya masih next gen ini, next generation. Ya, anak-anak saudara wisuda secara online, saya pun ngalamin next generation berarti. Saudara, ya wah sibuk, waktu mungkin sebelum pandemi, wah orang gila-gilaan cari duit supaya apa? Wah jalan-jalan ya boleh. Tapi di masa pandemi Tuhan bilang apa? Oh, kamu harus di rumah. Supaya apa? Kamu bukan hanya cari perkara di bumi ini saja, tapi cari perkara di atas. Amin. Cari perkara rohani. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan, tujuan yang benar, next slide, akan mengarahkan diri kita pada hal-hal yang benar. Tujuan yang benar akan memotivasi diri kita memberikan yang terbaik saudara. Tujuan yang benar akan mendisiplin diri kita untuk lakukan yang terbaik. Untuk mencapai hasil yang maksimal. Tujuan yang benar. Orang yang punya tujuan yang benar. Sama aja, kamu mau nikah buat apa? Nah, perlu tujuan yang benar kan? Pasti Bapak Gembala suka tanya, kamu mau nikah kenapa? Biar aku gak kesepian. Ya salah. Kamu harus bisa single dulu seutuhnya. Kalau kamu hidup sendiri aja gak bisa, apalagi hidup berdua. Selera makannya beda loh. Yang satu demennya Padang, yang satu makannya Chinese. Yang satu makannya pengennya restoran, yang satu makannya pinggir jalan. Itu bisa berantem loh. Samain dulu persepsi. Ya, kita harus singgah seutuhnya. Kamu harus tahu tujuan yang benar. Sama aja kalau orang mau bekerja. Kenapa kamu pilih perusahaan ini? Harus tahu tujuan yang benar apa. Ya, istri saya waktu mau masuk Saat ditanya, kenapa kamu pilih Saat? Kan sekolah kita banyak, kenapa kamu pilih ini? Ditanya, tujuan kamu apa? Kamu jadi pendeta buat apa? Oh biar aku punya gereja besar, punya mobil, Lamborghini, kan keren. Kalau ke kantor gereja pakainya mobilnya Lamborghini. Salah tujuannya. Kalau kita punya tujuan yang benar, maka kita akan lakukan hal-hal yang benar dalam hidup ini. Amin. Yang kedua saudara, tempatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yang mau berdagang, yang mau bisnis, yang mau sekolah, tanya Tuhan. Yang mau menikah, bener gak ya ini dari Tuhan? Ya jangan anak-anak muda, aku pengen nikah. Kenapa? Karena dia cantik. Makin tua ngejelekin loh. Masih terima gak? Tetap cinta gak? Ya, saudaraku, tempatkan Tuhan. Perhatikan ya, ayat yang ke-13, 14 tadi kita sudah baca. Kita punya perencanaan dalam hidup kita, wah aku besok mau ngapain, mau usaha, mau berdagang, mau ini, oke. Tapi Tuhan bilang, kamu gak tahu apa yang terjadi besok, kamu tahu gak arti hidupmu apa. Perhatikan saudara, ya, klik next. Ini yang perlu kita lakukan, bagaimana menempatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Tanya apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan kalau saya kerja ini kehendak Tuhan gak?
Ya, sebenarnya kamu harus berkata ayat 15, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mau lakukan sesuatu, tanya Tuhan. Saya mau nikah, Tuhan. Udah siap belum ya kira-kira ya Tuhan? Saya mau buka usaha, Tuhan. Menurut Tuhan bagaimana? Tanya Tuhan. Tanya apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mau punya anak juga tanya, Tuhan anak saya harusnya berapa ya? 1, 2, 3, 12. Tadi saya tanya sama keluarga Simbolon ya. Di sini 6 bersaudara, total berapa? 12 bersaudara. Hebat, 12 suku Israel itu. Luar biasa. Tapi akur-akur semua ya. Pada baik-baik semua ya. Wah itu bagus. Anak banyak, saudara banyak harus akur. Cuma berdua berantem mulu. Wah ya akur. Kita harus rukun. Amin. Tanya kehendak Tuhan. Tuhan saya mau lakukan ini. Tuhan setuju gak? Aku mau studi ini. Tuhan setuju gak? Tuhan saya mau kuliah ini. Tuhan setuju gak? Saya mau kerja ini. Tuhan setuju gak? Tanya apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah saya akan bagikan 2 saja saudara. Kehendak Tuhan itu banyak di dalam Alkitab. Apa saja kehendak Tuhan? Ya, yang pertama adalah hidup dalam pengudusan, dikatakan 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 3 sampai ayat yang keempat dikatakan begini. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Tuhan mau apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu membuat kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Ya, semakin ngerti rencana Tuhan. Bagi yang sudah menikah, ayo kita hidup dalam kekudusan. Jangan selingkuh. Bagi orang dunia kan selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Tapi bagi kita orang percaya, sekali berpaling keluarga runtuh. Itu selingkuh. Setiap tikungan ada katanya gitu ya. Ayo kita hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda hidup dalam kekudusan. Bapak-bapak hidup dalam kekudusan. Ada folder-folder yang disembunyikan? Di encrypt. Istrinya, aku pinjam HP-mu. Jangan. Kok papa tiap 2 hari sekali ganti password sih? Ada yang gitu saudara? Ketika istrinya pinjam HP-nya, bapaknya udah gelagapan. Udah takut nih. Bilang kanan kirimu. Kayaknya saya tahu orangnya siapa. Nggak ada ya, di sini nggak ada lah. Saya percaya. Kita hidup dalam kekudusan, amin. Amin. Hidup dalam kekudusan. Bilang kanan kirimu, ayo hidup dalam kekudusan. Itu kehendak Tuhan. Yang kedua saudara, kehendak Tuhan apa? Ini, mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tetap berkata Tuhan Yesus itu baik. Hidup dalam pengucapan syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Kalau lagi gagal pun mengucap syukur. Kalaupun berhasil, mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Nah, yang berikutnya saudara, selain tanya kehendak Tuhan, kita perlu belajar apa? Tetap rendah hati, kata firman Tuhan ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tuhan mau kita tetap rendah hati. Sekaya apapun hidup kita, sepintar apapun IQ kita, sehebat apapun karir kita, sesehat apapun fisik kita, ingat hidup kita itu seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita harus tetap rendah hati. Kenapa? Ya kita harus sadar diri kita, ingat siapa Tuhan, ingat siapa diri kita, selalu ingat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Ya. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 6 bagian B dikatakan begini, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang, Allah melawan. Kalau kita sombong, Allah jadi lawan kita. Siapa yang sanggup lawan Allah? Tapi kalau kita rendah hati, Tuhan ada di pihak kita. Dia memberikan belas kasihan kepada kita.
Allah menentang, Allah melawan orang yang congkak. Tetapi menunjukkan kemurahan kepada orang yang rendah hati. Rendah hati itu kunci keberhasilan, amin. Ya, rendah hati itu mendahului kehormatan. Penting untuk selalu ingat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Perhatikan orang-orang ini sekeliling kita. Kita belajar mengasihi mereka. Ya, lakukan yang terbaik. Nah, kita Mazmur, kita lihat baca sebentar. Mazmur 127 ayat yang 1 sampai ayat yang kedua dikatakan begini saudara. Nyanyian Syiarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di perumahan banyak satpam, tapi kalau bukan Tuhan yang mengawal, satpamnya bisa tidur semua. Pernah ngalamin kalau keluar mau perumahan, satpamnya tidur semua? Kalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Setuju gak dengan saya? Hari-hari ini mau dapat duit tuh susah payah. Betul ya? Bapak-bapak yang kerja di luar, Gojek, Grab dan lain sebagainya, dapat duit tuh susah payah. Tapi kita libatkan Tuhan. Amin. Mari kita sertakan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sebab ia memberikannya, perhatikan, kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Kalau kita jadi orang-orang yang dicintai Tuhan. Gimana caranya jadi orang yang cintai Tuhan? Taat sama Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, lakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan pasti buka jalan buat setiap kita. Memang kita perlu susah payah. Dapat duit susah payah. Kalau di sini kan makan roti susah payah. Kenapa roti? Orang Israel makannya roti. Kalau kita sesuap nasi, jangan sesuap nasi lah gak kenyang. Kan kayaknya dulu kan lebay banget ya. Kerja demi sesuap nasi, gak kenyang lah sama sesuap nasi. Kerja demi sepiring nasi gitu ya. Ada yang bilang demi seonggok berlian. Ya, saudara masih bisa makan? Coba angkat tangan yang masih bisa makan, saya mau lihat. Makan orang? Oh, enggak ya, saya khawatir. Tapi banyak kan yang makan orang. Kan di usaha gitu ya, wah dia makan orang. Kalau anak muda gebetannya dikejar, ditikung. Wah, kalau istilahnya ke Hansen itu ditikung. Itu namanya makan teman. Padahal aku duluan yang nembak. Cie. Kayak loginya Yofi and the Nuno. Dia milikku, dia untukku, kan gitu ya. Mari saudara, libatkan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini bagus. Dikatakan begini, nyanyian Salomo, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. Wah, Bapak Willy kan bangun rumah. Tapi kalau Tuhan gak menyertai, tukangnya pada tidur gitu ya. Kalau Tuhan menyertai, jadi bangunan. Ya, kalau bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Percume. Ayat 2 bagus ya. Bahasa Malaysianya percume. Percuma saja kerja keras. Mencari nafkah, bangun pagi-pagi, tidur larut malam. Kolesterol naik, tekanan darah tinggi naik. Gak dapat duit lagi. Nah, kan itu sia-sia. Ya, tidur larut malam sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihnya sementara mereka sedang tidur. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pala pucat pasih. Duitnya gak seberapa. Nah itu. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan buka jalan. Amin. Saudara mau Tuhan buka jalan dalam hidupmu? Ya Tuhan hindari kita. Ya, karena kan banyak juga ya supir Grab, supir Gojek tuh dibohongin ya sama kliennya. Tolong beliin ini, ternyata barangnya sudah dikasih tapi gak tahu barangnya, wah hilang duitnya. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini dihindarkan dari penipuan-penipuan. Amin. Di cover terus sama Tuhan. Nah kita lihat yang ketiga, yang terakhir saudara. Selain kita harus ini apa? Yang tadi yang kedua tempatkan Tuhan. Ya. Temukan tujuan hidup kita, tempatkan Tuhan dalam perencanaan kita, ini yang ketiga. Terus berkarya dan berbuat baik. Dikatakan begini ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Sama-sama katakan harus.
Harus. Ya, kalau harus berbuat baik, mau tidak mau, suka tidak suka harus lakukan. Ya. Harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Karena Tuhan mau kita yang didesain sama Tuhan, kita diciptakan dengan satu tujuan apa? Lakukan hal-hal yang baik. Perbuatan yang baik. Kalau kita tahu harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa kata firman Tuhan. Mari kita terus berkarya bagi Tuhan kita. Berbuat yang baik, berkarya yang baik. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan begini saudara. Karena kita ini buatan Allah. Bahasa Inggrisnya workmanship, nanti saya jelaskan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Perhatikan, workmanship itu artinya apa? Klik. Nah, dicipta oleh sang maestro. Diciptakan oleh ahlinya. Allah kita tuh ahli dari segala ahli. Kita tuh workmanship, diciptakan oleh sang maestro, Allah kita. Sebuah karya bisa dikatakan masterpiece, mahakarya harus ada 3 ciri ini. Ciri yang pertama apa? Complexity, rumit. Tuhan menciptakan kita itu rumit, betul nggak? Ya, saya pernah lihat orang yang lagi mau dimasukin ring jantung. Wah, rumit sekali. Pembuluh darah kita ke jantung itu ternyata cuma seperti apa ya? 2 helai rambut kita. Jadi jangan sombong. Di 4 detik mati kita loh. Rumit. Karena kita rumit maka kita itu unik. Amin. Complexity, rumit. Tuhan ciptakan kita begitu dahsyat. Pemazmur katakan apa? Betapa dahsyat dan ajaibnya kejadianku. Oh, rumit. Luar biasa. Saya ingat banget waktu istri saya lagi hamil Rafael. Saya terus nemenin dia ke dokter kandungan. Bisa lihat 4D itu amazing, wow. Tak kenapa ya, anak saya itu dari rahim itu kalau di rahim tuh gini loh, tangannya kalau tidur gini loh. Sampai udah besar gini juga, kalau tidur, pegang kepala, pegang jidat, mikir terus dia kali ya. Kompleks. Manusia diciptakan begitu kompleks, rumit. Sama-sama bilang, saya unik, bukan aneh. Nah, banyak orang kan unik tapi jadi aneh. Bilang kanan kirimu, kamu unik. Mudah-mudahan bukan aneh. Ada orang yang aneh. Makanya ada istilah kelainan. Kenapa aneh? Contohnya apa? Ada orang yang ngumpulin sampah di rumah. Saya pernah cerita ya di doa siang. Ada seorang ibu nih di Amerika nih saya lihat satu acara. Sampai anaknya gak mau tinggal sama ibunya. Kenapa? Sampah di mana-mana. Bayangin loh, mau masuk ke kamar tuh harus ngelewatin lorong sampah. Sampai mau diangkat sama dinas sosial itu gak mau, marah-marah saudara. Dipaksa keluar. Ketika diangkat itu tikus di mana-mana. Kecoa di mana-mana. Aneh gak? Aneh. Padahal Tuhan ciptakan dia bukan aneh, unik, kompleks. Kita tuh rumit. Ya, kemarin ini karena ikutan wisuda terlambat makan saya, acara 5:30 mulai jam 6 kurang 10, selesai jam 8, sakit lambung saya. Istri saya bilang kamu mah sudah kronis, ya lambungnya waduh sakit mah, pencernaan, sistem pencernaan kita rumit. Makanya kita itu unik di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, sebuah mahakarya ya harus ini, craftsmanship, diciptakan dengan tangan. Hand, bukan mesin. Tuhan gak ciptakan kita pakai mesin. Firman Tuhan katakan apa ketika menciptakan Adam dan Hawa? Menggunakan tangan, betul ya? Tuhan buat orang-orangan dari tanah. Lalu menghembuskan nafas hidup. Nah, karena craftsmanship yang buat itu sang ahli, maestro, itu harus precision, accuracy, detail, and beauty. Luar biasa gak Tuhan kita? Presisi, akurasi, detail, indah. Makanya coba ya, kalau tubuh kita syarafnya kegeser dikit aja. Pernah ngalamin syaraf kejepit? Ya Hansa pernah ngalamin ya.
Mami saya juga pernah. Wah, sakit luar biasa. Kemarin saya betulin gitar yang putih, gitar Squire. Saya udah pusing, dibetulin tetap aja fals, dibetulin tetap aja fals. Aduh, gimana ini? Saya bawa sama Daud. Ternyata dari pabriknya, ini pabrik ya, pakai mesin, bukan by hand. Makanya harganya nggak puluhan juta. Kalau craftsmanship itu harganya mahal. Karena dibuat pakai pabrik, mesin, ternyata kurang 2 mili. Waduh, 2 mili itu besar, saudara. Makanya gimana caranya? Ya udah diakalin. Jadi numpang, si bridge belakangnya numpang ke skrup. Dibuat seperti itu, supaya nggak fals. Karena fret ke-12 ke sana fals, selalu fals. Ya, Adrian kalau udah main sebelum fret 12 bagus, ke sana fals terus. Kenapa ini? Ternyata kurang presisi. Tapi Tuhan menciptakan kita presisi, akurasi, detail. Makanya kita itu indah. Amin. Saudara itu indah. Jangan ada yang mau bilang, jangan sampai kita menjadi rendah diri, orang bilang kita, oh kamu jelek. Kita indah di hadapan Tuhan, siapa bilang kita jelek? Kita indah. Nah yang ketiga, sebuah karya bisa dibilang mahakarya kalau ini, autentik. Saya minta para pemain musik. Authenticity, artinya apa? Original design. Amin. Tuhan nggak niru siapapun. Oh ini yang lagi heboh nih, kalau tahu yang pemain musik ya. Lagi heboh di dunia maya. Kenapa? Ada seorang drummer cilik dari Cina, dia ikutan kompetisi. Dia pakai mainin drumnya seorang drummer gospel. Wah akhirnya langsung dikomen sama drummer-drummer hebat, termasuk Echa Sumantri juga ngomong. Ternyata dia nipu. Nipunya gimana? Nggak original, niru boleh. Tapi dia ambil sound punya orang. Jadi saya misalnya lagi mau niru permainan keyboardnya Tom Brooks nih. Saya ambil soundnya dia, saya pura-pura main. Anak ini pura-pura mainnya tepat, seperti bagus. Tapi Echa bilang apa, ini Tom 8 gak kepukul, snare drumnya settingannya beda. Ternyata setelah ada orang yang menyelidiki, dia ngambil rekaman audio dari drummer yang dia pengen tiru. Gak autentik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan menciptakan kita autentik, original design. Ya, sidik jari kita beda-beda. Betul ya? Tangan kanan, tangan kiri sama. Coba kalau mau bikin SIM. Semua ditempelin, betul ya? Termasuk apa? Paspor. Semua saudara, original. Nah Tuhan menciptakan kita begitu indah, rumit, unik kita semua. Presisi, akurasi, detail, indah, cakep, ganteng, cantik, luar biasa, original. Tujuannya apa? Ini, melakukan pekerjaan yang baik. Jadi Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Poin yang terakhir ya, slide terakhir. Saya review. Bagaimana kita mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Kita temukan tujuan hidup di dalam Kristus. Pemain musik yang lain mana? Ya. Tempatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yang ketiga, terus berkarya. Saya singkat jadi 3T. T yang pertama, temukan tujuan hidupmu di dalam Kristus. T yang kedua, tempatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yang ketiga, terus berkarya dan berbuat yang baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan menyanyikan pujian. Ya. Hidupku menggenapi setiap firman-Mu. Haleluya, kita sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang luar biasa. Mari kita mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau sempurna. Kurang besar itu fontnya. Dalam rencanamu
dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mungkin pagi hari ini Engkau datang dengan masalah dan pergumulan dalam kehidupanmu. Kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tuhan merindukan setiap kita supaya kita menemukan tujuan hidup kita di dalam Kristus. Menempatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dan Tuhan mau kita terus berkarya, berbuat yang baik. Mungkin ada di antara saudara yang datang dengan pergumulan, masalah dalam rumah tanggamu, mungkin dalam pekerjaanmu. Hari-hari ini susah payah mendapatkan uang. Saudara mengalami kesulitan ekonomi, keuangan. Saudara sedang mengalami masalah dalam pernikahanmu. Studi anak-anakmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saya akan berdoa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang menghadapi masalah, pergumulan, mungkin dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam pernikahan mereka, dalam studi anak-anak mereka Tuhan. Kesulitan dalam hal mencari pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang merancangkan kami, rancangan yang baik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Karya-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar. Mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar buat setiap mereka. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kesusahan, Tuhan hiburkan setiap mereka. Roh Kudus berikan penghiburan yang berlimpah-limpah buat setiap mereka. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap mereka dalam setiap kehidupan mereka di situasi yang mungkin tidak mudah bagi siapapun. Tapi kami mau tetap melekat kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang begitu luar biasa. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah hidup kami menggenapi firman Tuhan. Kami tahu tujuan hidup kami di dalam Kristus, mempermuliakan nama Tuhan, mencari perkara-perkara rohani. Biarlah setiap tanda mujizat menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami setelah mendengar firman Tuhan, hidup kami diubahkan, cara berpikir kami dan cara pandang kami diubahkan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, bila Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menopang kehidupan kami, memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Sementara kami memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya. Makasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk.